Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning everybody. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kesehatan. Amin Allahumma. Amin. Nah, alhamdulillah kita bertemu di pertemuan pembelajaran agama Islam dan dipekerti. Kita akan masuk di bab yang baru, namun sebelum kita masuk di pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan pemahaman yang sempurna. Silakan dipimpin doa. Ya, terima kasih kepada Mbak Niken ya yang sudah memimpin doa. Sebelum kita masuk di pembelajaran, kita cek dulu tempat ibu kalian, kesiapan tempat ya. Nah, tolong ini diisi dulu yang kosong, satu ke depan. Diisi dulu yang depan. Oke, ini diisi dulu. Saya cek untuk kehadiran. Yang hadir, ucapkan hadir ya. Aditya Dwi, Avandi, Aman, Arya, Berlian, Chelsea, Clarissa, Dimas, Elsa Febi, Pahra, sakit ya, Pahra sakit, kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Semoga di pembelajaran berikutnya itu Farah bisa bergabung bersama kita semuanya. Oke, Yudita. Terima kasih. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita masuk di bab yang baru, yaitu tentang hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Namun kita akan bagi dulu kelompok. Jadi di antara kalian semuanya kita bagi masing-masing 4 orang berkelompok. Kemudian kita melakukan pembelajaran. Bisa dipahami? Oke, silakan sekarang berkelompok sesuai dengan kelompok kalian ya, 4 orang ya, silakan. Pelajaran ini ada kompetensi dasar dan indikator yang akan kalian capai. Indikator itu merupakan hal yang nantinya bakalan diukur dalam pembelajaran ini ya. Nah, yang pertama memahami makna An-Nisa 146, Al-Baqarah 153, Al-Imran 134. Kemudian yang kedua, 4.2-nya, keterampilannya kalian membaca surat An-Nisa, surat Al-Imran dengan tartil. Nah, kemudian yang akan dinilai adalah indikatornya. Yang pertama dapat memerinci hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam ketiga ayat itu. Nah, dalam ketiga ayat itu hukum nun sukun dan tanwinnya itu apa? Kemudian yang kedua mendemonstrasikan bacaan. Jadi kalian membaca, mendemonstrasikan bacaan dari ketiga ayat tersebut. Bisa dimengerti ya. Ini adalah pembelajaran yang bakalan kita lakukan. Nah, pentingnya belajar tajwid. Tajwid itu adalah salah satu ilmu cara membaca Quran. Kalian dengarkan bagaimana indahnya Quran ketika dibaca menggunakan kaidah tajwid yang benar. Tolong perhatikan. Dengarkan ya dengan seksama.
Nah, ini gambaran. Jadi bagaimana pentingnya kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang baik dan benar. Jadi untuk bab ini, sebelum kita memahami kandungan dari ayat ya, dari ayat, sebelum kita mampu menjelaskan ikhlas itu apa, kemudian pemaaf itu apa, sabar itu apa, kita harus memahami dulu tadi kaidah tajwid yang ada di dalam 3 ayat tersebut. Setelah mengetahuinya, kita bisa menerjemahkan. Setelah itu baru kita bisa mengambil kandungannya dalam 3 ayat tersebut. Baik, bro? Nah, dalam video ini akan dijelaskan hukum bacaan tajwid. Silakan dicermati, tulis hal-hal penting ya, dan tanyakan materi dari video ini yang belum kalian paham. Jadi Al-Quran yang akan kita bahas berkaitan dengan ikhlas, sabar, dan maaf adalah Quran surat An-Nisa 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran 134. Wa amanahum bikhawf. Oke, perhatikan. Saya sedikit sebentar, saya jelaskan sedikit. Jadi yang pertama idhar namanya, cara bahasanya jelas. Nah, hurufnya itu ada ghain, ain, hamzah, ha, kha, dan ya, ada hurufnya ini. Nah, ketika ada nun mati atau tanwin itu ada berapa macam? Fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin. Atau nun mati setelahnya huruf ini, maka namanya idhar. Bacanya jelas. Coba kita baca. 1, 2, 3. Wa amanahum min khauf. Min khauf. Jadi jelas. Tidak boleh min ho, tidak boleh, atau mi ho, nggak boleh. Min ho, paham ya? Kalian baca 1, 2, 3. Oke, cukup. Ini adalah berbelajarnya berupa video pelajaran yang menjelaskan tentang tadi ya, hukum bacaan dan rukun dan tanwin. Oke, sekarang kembali ke kelompok, saling berhadapan. Ada tidak pertanyaan yang mau ditanyakan sebelum kalian masuk di LK yang sudah disediakan? Silahkan. Ada yang bertanya, angkat tangan, kemudian tanyakan tentang materi yang belum dipahami. Ada tidak? Sudah cukup jelas ya? Oke, alhamdulillah. Kalau cukup jelas, kita ke LK. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi LK ini berisi tentang materinya sudah ada, ya kan? Ada tujuan pembelajaran, kemudian ada petunjuk mengerjakan, sudah jelas. Coba kalian buka di halaman kedua. Nah, di sini ada materi belajar membaca. Sekarang kita coba baca dulu dari ketiga ayat ini ya. Coba dibuka sudah? Oke, kita baca dari surat An-Nisa ayat 146. Dimulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah ya. Tirukan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran
membaca ayat yang kedua, Al-Baqarah 153. Ya. Oke, ayat berikutnya bawahnya Ali Imran 134. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ini hanya simulasi. Nanti kalian masing-masing sesuai dengan LK ya, di LK halaman belakang nanti ada satu soal membaca sendiri. Kemudian nanti kalian siapkan handphone kalian, terlihat halaman 4. Ini sekalian penjelasan penggunaan LK ya. Halaman keempat dibuka. Kalian secara pribadi masing-masing membaca, kemudian nanti kalian klik link itu, arahkan ke WA saya pastinya, kemudian rekam suara bacaan dari ketiga ayat tersebut. Paham ya? Oke. Nah, sebelum itu kita ke soal yang pertama. Halaman 3. Halaman 3 coba dibuka. Sudah? Ini tugas kalian. Tugasnya adalah yang pertama secara berkelompok. Kalian mengidentifikasi bacaan-bacaan ini. Kemudian jawabannya dimasukkan ke lembar identifikasi. Contoh, nomor 1 lembar identifikasi idhar ya. Nah, maka bacaan idhar yang di kolom atas, ini di kolom bagian atas ada ya. Min aktori, kemudian rohodan haisu, itu dimasukkan ke lembar identifikasi. Bacaannya, hukum bacanya idhar. Terus kemudian ini ditulis, lafaz-lafaznya ada 4 ya. Ada 4 ditulis, kemudian sebabnya kenapa. Oke. Ini adalah cara pengerjaannya. Ada mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, silahkan berdiskusi. Saya beri waktu 30 menit untuk mengisi atau menyelesaikan LK tersebut. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih yang sudah berdiskusi. Untuk presentasi, ini saatnya presentasi. Jadi kita mulai dari kelompok yang pertama ya, kemudian kelompok 2, 3, dan seterusnya. Oke, sekarang giliran yang pertama, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja. Dibacakan Raisa. Min aktori, yaitu mensukun bertemu hamzah. Bacaan ini disebut idhar karena mensukun bertemu dengan hamzah. Haisu. Bacaan ini adalah idhar karena patah lain bertemu hamzah. Alaihi wasallam. Bacaan ini disebut idhar karena makan bertemu
kelompok yang pertama. Silakan duduk. Oke, untuk presentasi kedua kita ke kelompok 2 ya. Ke kelompok 2. Kelompok lain silakan mencermati penjelasan, kemudian tanyakan mengenai ada tidak kesalahan atau koreksi dari penjelasan kelompok yang kedua. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sumun, termasuk bacaan diklat karena rumah tangan bermuka. Bacaan yang kedua, muhidun fil kafirin, termasuk bacaan diklat karena rumah tangan bermuka. Bacaan yang ketiga, imka'i, termasuk bacaan diklat karena sukun bermuka. Yang keempat, awwala kafirin bish, termasuk bacaan diklat karena kasrah tamrin bermuka. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas presentasi ya dari setiap kelompok. Bagus karena setiap kelompok mampu untuk menyampaikan apa yang didiskusikan dalam kelompok tersebut. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran di hari ini, kita coba simpulkan apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kali ini. Oke, saya tanyakan, kalian simpulkan ya. Oke, ada berapa hukum bacaan non sukun dan tanwin? 4. Bagus. Sebutkan yang pertama. Benar. Dibaca dengan suara jelas. 2. Ifa dibaca dengan suara samar. 3. Dibaca dengan suara melebur. Yang keempat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pranita. Ingin bertanya, Pak, apabila seseorang membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti hukum tajwid, bagaimanakah hukumnya? Tapi dia belum mengerti tentang hukum tajwid. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Bagaimana hukumnya ketika ada seseorang ya, saat kita umat Islam baca Quran tapi dengan tidak mengamalkan tajwid karena dia masih belajar. Nah, justru ini mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama dapat pahala dari dia belajar membaca Quran. Yang kedua adalah dapat pahala dari membaca Quran itu sendiri. Tapi dengan catatan jangan berhenti untuk belajar. Misalkan saya tak baca Quran tak salah-salah aja biar dapat 2. Tidak seperti itu. Tapi kalian memiliki semangat untuk tetap belajar dan membaca Quran dengan baik. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Ini di akhir pelajaran. Silakan kalian bimbing doa dan tutup pembelajaran di hari ini. Silakan dibimbing berdoa. Ya, Kak. Tapi kita dalami tentang kandungan ayat-ayat tersebut. Bisa dimengerti? Oke. Terakhir sebelum kita tutup, tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa untuk terus bermimpi karena cita-cita itu bisa diraih dengan kerja keras dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.